Shalom, selamat malam teacher. Saya Rizky Renaldi Tundu dari kelas 9 ini. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 dan bab 2 pada pelajaran ekonomi. Selamat menyaksikan. Bab 1 yang pertama ada ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi. Di dalam bab ini kita mempelajari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi, harga, dan pasar. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menciptakan barang atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Setelah itu ada faktor-faktor produksi. Pada faktor produksi terdapat yang pertama faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga faktor produksi modal, yang keempat faktor produksi kewirausahaan. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyampaikan suatu barang atau jasa. Di kegiatan distribusi terdapat faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong antara lain sebagai berikut. Yang pertama, biaya pengangkutan cukup murah. Yang kedua, alat angkut atau transportasi memadai. Dan faktor penghambat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor cuaca tidak mendukung. Yang kedua, biaya pengangkutan tinggi. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa. Ciri-ciri benda konsumsi. Yang pertama, benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Yang kedua, benda yang dikonsumsi ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan atau langsung. Harga. Harga merupakan nilai tukar suatu barang. Yang berikut ada faktor penyebab perbedaan harga. Yang pertama, jarak distribusi. Yang kedua, ketersediaan barang. Yang ketiga, perbedaan kebutuhan. Yang keempat, persaingan. Yang berikut ada kebijakan penetapan harga global. Yang pertama, kebijakan etnocentris. Yang kedua, kebijakan geosentris. Yang ketiga, kebijakan poliocentris. Berikutnya ada pasar. Pasar merupakan kegiatan jual beli berbagai macam barang atau jasa untuk keperluan hidup sehari-hari. Ada perdagangan di Indonesia dan perdagangan di dunia. Pasar memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi distribusi, fungsi harga, dan fungsi promosi. Bab 2. Pengertian migrasi. A. Mobilitas penduduk dan migrasi. Mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk terbagi atas 2 bagian utama, yaitu mobilitas permanen atau migrasi dan non-permanen. Mobilitas penduduk permanen atau migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Migrasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu migrasi internasional dan migrasi nasional. Mobilitas non-permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang tidak bertujuan untuk menetap, hanya bersifat sementara. Perpindahan penduduk ke daerah tujuan disebut migrasi masuk. Perpindahan penduduk dari daerah lain-lain disebut migrasi keluar. B. Jenis migrasi antar daerah. Migran sebuah hidup atau lifetime migran adalah mereka yang pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang. 2. Migran recent atau recent migran adalah mereka yang pindah melewati batas provinsi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebelum pencacahan atau perhitungan penduduk. 3. Migran total adalah orang yang pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data. C. Migran internasional. Migran internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, faktor pendorong migrasi. Faktor penekan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, peperangan. Yang keempat, kondisi politik yang tidak baik. Kelima, masalah lingkungan. Yang keenam, kesempatan pendidikan rendah. B. Faktor yang berkaitan dengan daerah tujuan. Faktor-faktor ini disebut faktor penarik atau pull factors. Faktor penarik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya lapangan pekerjaan. Yang kedua, penghasilan lebih baik. Yang ketiga, pendidikan lebih tinggi. Yang keempat, tersedianya aneka sarana hiburan dan pusat kebudayaan. Yang ketiga, faktor penghambat migrasi. Yang pertama, jarak yang jauh. Yang kedua, kesulitan transportasi. Yang ketiga, biaya migrasi yang tinggi. Yang keempat, faktor pribadi. Yang keempat, pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap migrasi penduduk. Yang pertama, migrasi penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dapat terjadi dengan berbagai alasan. Yang kedua, perkembangan perekonomian di suatu daerah maupun kota kecil dapat mengurangi keinginan penduduk pindah ke daerah lain atau kota besar. Yang ketiga,
Migrasi penduduk antar negara menjadi lebih mungkin saat ini karena globalisasi yang terjadi. Yang keempat, mobilitas non-permanen dapat terjadi ketika penduduk yang tinggal di daerah pinggiran kota besar memasuki kota besar dan pada pagi hari untuk bekerja dan keluar dari kota besar pada sore hari. B. Pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap transportasi. Yang pertama, hakikat transportasi. A. Pengertian. Transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Transportasi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. B. Kegiatan ekonomi dan transportasi. Transportasi berperan dalam kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan distribusi. C. Pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap lembaga pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Peran pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Peran pendidikan dalam meningkatkan SDM ini menurut D. Jojonegoro adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan berorientasi terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang diwujudkan melalui program pemerataan kesempatan belajar yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara. Yang kedua, pendidikan berorientasi pada penyiapan tenaga kerja keterampilan dan profesional. Yang ketiga, pendidikan berorientasi pada upaya peningkatan penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pendidikan di Indonesia. A. Fungsi pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. B. Satuan Pendidikan Indonesia. Pertama, pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kedua, pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan pas sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga, pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang keempat, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Yang kelima, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menurut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. 6. Pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkeahlian atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. C. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. D. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik di Indonesia tahun 2016 berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut.
Jumlah peserta didik TK sekitar 4,5 juta siswa, SD sekitar 25,6 juta siswa, SMP sekitar 10,1 juta siswa, SMA sekitar 4,6 juta siswa, dan SMK sekitar 4,6 juta siswa. D. Pengaruh ketergantungan antara orang terhadap lembaga ekonomi. Pertama, hakikat lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi dapat diartikan sebagai lembaga yang mengatur kegiatan atau cara-cara melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Jenis-jenis badan usaha adalah koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik swasta yaitu BUMS. Yang kedua, lembaga ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, lembaga ekonomi di dunia. Yang pertama, koperasi. Organisasi koperasi dunia adalah International Cooperative Alliance atau ICA. ICA didirikan pada tahun 1895 dan saat ini kantor pusatnya di kota Brussels, Belgia. Yang kedua, BUMN. Hampir seluruh negara di dunia memiliki BUMN atau State Owned Enterprise atau SOE. Yang ketiga, BUMS. Berdasarkan data Fortune Global 500 tahun 2017, BUMS dengan pendapatan terbesar di dunia adalah sebagai berikut. Walmart atau AS pendapatan 485 miliar dolar AS. Toyota Motor atau Jepang 254 miliar dolar AS. Volkswagen atau Jerman 240 miliar dolar AS. Royal Dutch Shell atau Belanda 240 miliar dolar AS dan Berkshire Hathaway atau AS 223 miliar dolar atau AS. Sekian dari video saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, dan mohon maaf teacher karena mengumpulkan terlambat. Terima kasih, shalom.